Baiklah, selamat siang kepada Bapak Ibu guru hebat. Siang hari ini saya akan membersamai Bapak Ibu guru untuk bersama-sama kita akan membahas materi kita kali ini yaitu Lokakarya 7 dengan tema panen hasil belajar. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk share screen. Oke, baiklah sebelum kita akan memulai proses pembelajaran kita siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar semua kegiatan kita ini diberkati oleh Tuhan. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saat ini kita masuk ke Lokakarya 7 panen hasil belajar. Ini adalah puncak dari semua kegiatan dari guru penggerak. Bersama saya Berti Oktaviasina Siregar, saya adalah guru di SMA Negeri 4 Sibolga. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. CGP dapat melakukan refleksi capaian diri. 2. CGP dapat menceritakan potensi, tantangan, dan solusi dari capaian program guru penggerak selama 6 bulan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akan memulai refleksi, kita akan menyepakati kesepakatan kelas. Yang pertama, mengaktifkan mode bisu selama pemaparan berlangsung. Yang kedua, on cam jika koneksi memungkinkan. Yang ketiga, mengaktifkan fitur-fitur raise hand ketika akan bertanya atau menanggapi. Yang keempat, mengikuti keseluruhan sesi dengan sepenuh hati. Yang kelima, menggunakan kolom chat untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan. Jika kita sudah setuju, baik Bapak Ibu guru bisa memberikan emoticon yang ada di layar laptop kita. Bisa tanda jempol ya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih semangat untuk mengikuti sesi kita kali ini. Kita akan masuk ke dalam tahap pertanyaan pemantik yang akan kita mulai sebelum memulai diskusi. Mari sejenak kita mengingat kembali apa yang telah Bapak dan Ibu pelajari dan refleksikan selama 6 bulan yang lalu. Kita tahu selama 6 bulan kita sudah melakukan berbagai proses pembelajaran dalam mengikuti calon guru penggerak. Saya akan membagikannya dalam bentuk Padlet. Saya akan bagi linknya ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu untuk mengisinya. Saya akan kirim ke kolom chat. Bagi yang ingin raise hand juga boleh, saya beri kesempatan, atau mungkin ada yang ingin raise juga boleh ya. Sebentar ya Bapak, Ibu. Oh, Ibu Triarta. Silakan Ibu Triarta, kira-kira apa yang telah Ibu pelajari dan refleksikan selama 6 bulan yang lalu? Baik Ibu, jadi yang saya pelajari selama 6 bulan ini Bu, yang pertama adalah tentang pengembangan diri dan orang lain ya Bu. Jadi sebagai guru penggerak saya merasakan pentingnya mengembangkan diri sendiri. Lalu memimpin proses kegiatan pembelajaran. Lalu tentang bagaimana memimpin pengembangan sekolah, memimpin manajemen sekolah. Di mana di sini sebagai guru penggerak saya juga harus memiliki kemampuan dalam memimpin manajemen sekolah. Mungkin seperti ini Bu, terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu. Tadi Ibu sudah memberikan penjelasan yang baik sekali. Ibu mempelajarinya dengan pengembangan diri dan juga orang lain dan juga bisa memimpin pembelajaran. Yang lain bisa mengisi kolom Padlet kita ya Bapak Ibu ya. Baiklah kepada Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Baik Ibu, terima kasih Bu. Yang saya pelajari selama 6 bulan Ya, dari Pak. CGP Ibu. Yang pertama saya mempelajari tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang salah satunya adalah guru itu adalah sebagai petani dan siswanya itu adalah sebagai benih. Kemudian saya juga mempelajari bukan tabula rasa, artinya bahwa sesungguhnya siswa itu, murid-murid itu kemampuan awalnya sudah ada di masa bayi. Jadi anak kita itu bukan seperti kertas kosong tetapi kertas yang sudah samar-samar tertulis. Dari kita sebagai guru, kita yang menebalkan tulisan itu. Yang kemudian yang saya pelajari tentang visi guru penggerak. Jadi setelah saya mempelajari visi guru penggerak, sedikit ilmu saya sudah, alhamdulillah sudah bisa nanti menyusun nanti visi misi sekolah kami. Kemudian tentang budaya positif, salah satunya kesepakatan kelas, kemudian tentang alur bagja dan sebagainya. Mungkin itu aja dari saya Bu, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Hendra. Kalau saya gabungkan dari Bu Triarta dengan Pak Hendra, yang pertama itu dari Bu Triarta pengembangan diri dan orang lain, yang kedua mampu memimpin sebagai pemimpin pembelajaran dari Pak Hendra. Tadi yang saya tangkap itu adalah mampu memprakarsai juga visi misi dan melaksanakan budaya positif. Saya lihat di kolom Padlet kita juga sudah ada yang memberikan komentar, yaitu Ibu Kristina. Yang dia pelajari dan refleksikan adalah budaya positif, visi, pemimpin pembelajaran, betul sekali. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan. Oh, ada lagi Ibu Agnes, kita lihat ya.
memimpin proses kegiatan pembelajaran sebagai guru penggerak. Saya harus memiliki kemampuan untuk memimpin proses pembelajaran siswa. Artinya saya tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga berusaha mengubah pendekatan pembelajaran agar lebih berpusat pada siswa. Saya belajar untuk terus memperbaiki metode pengajaran dan menghadirkan pembelajaran. Sangat luar biasa ketika kita bisa mengkomunikasikan dan juga bisa mengkolaborasi semua apa yang sudah Bapak Ibu jelaskan di kolom chat, Padlet, dan juga langsungnya, presentasi langsungnya. Selanjutnya, kita akan masuk lagi ke Google Slide kita ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah bisa merefleksikan diri, apa yang sudah kita dapatkan kurang lebih selama 6 bulan, maka kita masuk ke dalam, kira-kira selama Bapak Ibu guru belajar selama 6 bulan dalam program guru penggerak, tentu mengalami kendala ataupun ketika kita mengalami kendala, tentu kita menemukan solusi yang kita tempuh untuk menyelesaikan kendala yang sudah kita alami. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan kolom chat juga bisa, atau bisa juga langsung raise hand. Kira-kira apa jadi kendala dan solusi apa yang sudah Bapak Ibu temukan? Silakan Bapak Ibu. Baik, Ibu Kristina silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Kendala yang saya temukan selama 6 bulan ini yaitu pada saat saya menerapkan contohnya budaya positif yang sudah saya pelajari. Rekan sejawat saya yang sudah tua merasa bahwasannya mereka tidak berterima Bu dengan itu. Mereka mengatakan, sudah ada itu mulai dari dulu-dulu. Bukan hal yang baru lagi itu. Kira-kira seperti itu Bu. Terus kendalanya menyampaikan, kayak mana kalau nggak dipukul siswa? Makin bandel lah, makin melawan lah. Kira-kira seperti itulah Bu. Terima kasih. Itu kendalanya ya Bu Kristina. Kira-kira Ibu sudah menemukan solusinya kira-kira nggak Bu Kristina dengan kendala yang Ibu alami? Solusi yang saya lakukan meskipun mereka tidak setuju dengan pernyataan tersebut, saya hanya langsung Bu. Mudah-mudahan setelah saya menerapkan segitiga restitusi, lalu menerapkan keyakinan kelas, mereka sudah mulai agak Bu berterima. Ternyata ada juga kegunaannya gitu, seperti itu Bu. Ya betul sekali ya Bu, ketika kita mengalami kendala, kita tidak hanya terpaku kepada kendala itu, tapi kita harus menemukan solusinya. Ibu Triarta juga menambahinya di kolom chat. Bu Triarta mengatakan kendalanya itu karena adanya kegiatan-kegiatan intensif. Ya betul, kita terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan intensif ya. Dan kita mungkin agak disibukkan dengan menerapkan ilmu, kekhawatiran juga, dan pendanaan dari pihak sekolah. Sangat baik sekali ketika kita bisa meramunya itu semua dan saling menghubungkannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke slide berikutnya. Program apa yang mungkin bisa kita lakukan dengan segera ya Bapak Ibu, berkaitan dengan capaian yang sudah kita tempuh selama 6 bulan. Kira-kira apa yang terpikirkan kita yang akan kita lakukan yang berkaitan dengan capaian yang sudah kita tempuh selama 6 bulan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan tanggapan kira-kira program apa? Silakan Pak Hendra, kira-kira Pak apa yang terpikirkan oleh Bapak? Bang, Ibu, terima kasih. Program yang saya lakukan ya, capaian apa yang sudah ditempuh selama 6 bulan. Ya baik, salah satunya Bapak Ibu program yang saya lakukan itu adalah menghidupkan Kombel sekolah kami. Jadi saya di situ sebagai narasumber berbagi ilmu dengan teman-teman selama saya pelajari di CGP. Yang kemudian berikutnya saya juga membuat program-program di sekolah. Program-program itu adalah program-program yang berpihak pada siswa seperti program Gerakan Cinta Membaca. Kemudian ada lagi program Bintang Prestasi. Kemudian ada lagi program-program seperti istilahnya tentang permainan. Ada banyak program ini dengan harapan apa yang saya pelajari waktu saat CGP itu kan tentang meningkatkan ini motivasi siswa. Minatnya begitu kira-kira Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hampir sama dengan jawaban Bu Triarta. Terima kasih Bu Triarta juga sudah menuliskannya di kolom chat. Pembentukan komunitas belajar sama dengan Pak Hendra ya. Ada tadi saya dengar Bintang Prestasi, ada permainan-permainan, ada Cinta Membaca, Gemar Membaca. Saya rasa itu adalah program yang akan Bapak Ibu terapkan nantinya ketika Bapak Ibu sudah selesai dalam proses pembelajaran pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, kita tahu bahwa guru penggerak ini adalah menggerakkan komunitas, sehingga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga harus bermanfaat bagi komunitas kita di sekolah ataupun di tempat yang lain. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu, kurang lebih ada 10 menit kita bersama-sama di room ini. Namun sebelumnya kita bisa memberikan refleksi apa yang sudah kita dapatkan dari hasil diskusi kita siang hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi, satu orang saja yang memberikan refleksi. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan, silakan Pak Hendra, silakan berikan refleksi Bapak. Baik, terima kasih ya. Setelah belajar di Lokakarya 7, saya mendapat pencerahan.
bahwasanya setelah kita CGP ini sebenarnya kita perlu menerapkan ilmu-ilmu yang kita berikan baik melalui Kombel, baik dengan program-program yang berpihak pada siswa, dan kemudian perlu juga ada Kombel guru penggerak agar tetap hidup ilmu itu. Kemudian guru-guru penggerak itu adalah sebagai pionir di sekolah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah memberikan refleksinya, yang sudah sangat mewakili dari semua pembelajaran kita siang hari ini. Sebelum kita menutup room kita hari ini, ada baiknya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kesehatan dan kekuatan selama mengikuti kegiatan ini. Kita akan melakukan doa penutup kepada Bapak Ibu. Saya persilakan untuk menundukkan kepalanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membersamai saya juga. Kita sama-sama di dalam ruangan ini untuk sama-sama belajar. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu.